Kembali lagi di podcast Kotak Masuk, kembangkan wawasan dengan canda. Dengan pembawa berita Moses Panjaitan, Niko Suara Putra. yoi. Kita akhir-akhir ini nih, Kenapa bang? gue terpapar oleh budaya Jepang lagi nih. Apalagi nih bang? Wah, selain film-film Netflix, anime-anime, dorama-dorama, gue terpapar sama cara orang Jepang ngatur keuangan. Wow, gimana tuh? Gue belum pernah tahu tuh bang. Belum pernah tahu kan? Biasanya kan yang kita tahu kan cosplay Jepang. Benar. Mainan-mainan Gundam ya kan? Entertainment lah ya bang. Entertainment ya kan? Ternyata orang Jepang itu nih dari 1904 itu dia menggunakan metode namanya kakebo. Kakebo. Apa tuh bang? Bukan kakek botak ya kan? bukan kakek botak ini. Ini metode ini gue kutip ya dari Narita Grid. Banyak orang Jepang menerapkan pengelolaan keuangan dengan sangat ketat, termasuk di dalamnya untuk menabung. Ya. Dengan metode kakebo yang sudah dipopulerkan sejak 1904. Sebelum dia ngejajah bro, udah pakai ini dan masih bertahan men sampai sekarang. Benar. Nah ini Kakebo sendiri itu sebenarnya kan dia mencoba mengontrol pengeluaran seminimal mungkin. Betul. Dan mencatat pengeluaran dengan cermat. Sehingga nanti bisa dievaluasi. Ini kayaknya familiar ya bang. Kalau yang familiar kan setiap bulan. Ya. Nah ini tiap minggu. Tiap minggu. Nah, gitu. dan dia ibaratnya basisnya pengeluaran seminimal mungkin. Nah, Oke. ini ada beda nih sama orang kayak termasuk gua. Kalau bisa pengeluarannya seadaptif mungkin. Bukan minimal, tapi ketika ada ajakan, ada apa, Iya, kan? iya. Ini dia seminimal. Seminimal mungkin. Jadi apapun kondisinya mengontrol pengeluaran seminimal yang mungkin gitu ya. Berarti ya. Makanya kan kalau kita ngeliat film-film Jepang ada beberapa yang kayak contoh pekerja-pekerja ya kan, bajunya itu aja. Oh. Terus oke. barangnya sedikit, ya kan? Dan dia pola dari kantornya juga abis bawa makanan pagi, dia lunch, abis itu dia di rumah entah dia masak atau dia cuma ke kedai yang murah. Abis itu lanjut lagi. Oke, jadi kayak ya hidup minimalis gitu ya bang ya? Yap. Ini yang kita akan coba bahas ya. Oke. Jadi kalau ditanya nih, gimana sih kakebo itu ya kan? Ya. Jadi dia satu catat pemasukan atau uang yang dialokasikan untuk 1 bulan. Oke, jadi uang masuk, uang masuk itu dicatat. Nah terus dialokasikan nih. Oh, dan dibikin budget lah ya, Iya, istilahnya. di budget 1 Oke, bulan. jadi untuk makan sekian, untuk transport sekian, untuk pendidikan anak sekian, gitu Cicilan, ya. Oke. gitu. Terus abis itu pengeluarannya yang sifatnya pasti. Oke. Jadi dia gini, ini kayak pengeluaran tadi kan yang lu bilang kan untuk misalnya entertain segala macem, kalau belum pasti dia nggak nyatet. Tapi untuk keperluan harian. Oh, yang Tadi yang tiket pasti keluar pasti keluar. Karena Senin sampai Jumat kita kerja, Sabtu sama Minggu di rumah gitu. Nah, jadi dia udah catet pokoknya gue ngeluarin buat ongkos transport sekian, makan siang di kantor sekian atau ngebelanja sekian yang udah pasti dulu. Oke. Nah, habis itu dia dibagi 4 men kategorinya men, pengeluarannya. Gokil gak nih, gue juga baru tahu nih. Jadi yang pertama survival men. Survival tuh berarti harus yang biaya yang harus kita keluarkan untuk kita bisa bertahan hidup. Gitu lah ya. Jadi ada biaya sekolah, makan, Ya. transportasi, kesehatan, kebutuhan pokok. Ini harus survive. Oke. Nah, terus kedua itu seperti opsional. Ini kayak makan di luar, belanja yang ini. Ini makanya kalau dibilang kan ada kebutuhan pokok, premier, tersier. Itu kan bahasa kita kan. Bahasa orang Jepang survive. Jadi survival itu yang wajib. Wajib. Nah, kalau yang opsional ini kalau nggak dikeluarkan juga Nggak sebenarnya apa-apa, nggak apa-apa nggak mati, gitu. nggak mati. Cuman kenapa kita keluarin ya? Karena mungkin kita ada rezeki lebih Ya. gitu atau kita ada pengen sesuatu Betul. gitu kan. Nah, itu pengen sesuatu ada opsi ketiga nih. Oh, ada opsi ketiga lagi itu tuh ya. namanya hiburan. Hiburan itu internet aja hiburan buat mereka. Oke. Internet, buku, langganan majalah, tamasya itu hiburan, Bro. Ngeri dong. Itu beda tuh tadi ya. Beda di luar ya Oke. survive sama opsional. Jadi Level- survive itu makan Indomie pun termasuk ya. mungkin dia cuma makan 100 yen doang Jadi gitu. ibaratnya survive itu Indomie. Iya. Terus kalau kita mau yang opsional berarti GoFood gitu. Bisa jadi gini, mungkin gue tambahin dikit ya. Kalau yang survive itu kayak lu masak di rumah. Oke. Apapun itu, lu masak di rumah. Karena kan tadi kan dia state kan kebutuhan pokok di rumah, ya kan? Nah,
Terus kalau misalnya GoFood itu udah masuk ke opsional tuh Nick. Oke. Terus kalau udah GoFood makan di luar tuh udah opsional. Terus kalau misalnya lo yang ketiga tuh atau hiburan tuh, kayak misalnya lo ke Universal Studio atau enggak lo ke Tokyo Dome atau apa, itu udah hiburan. Nah yang keempat, pengeluaran ekstra. Dia buat adalah gitu pengeluaran tidak terduga. Dia tambahin lagi tuh budgetnya. Siap. Jadi habis hiburan ke pengeluaran tidak terduga. Nah, setelah menetapkan kategori pengeluaran baru dicatat beberapa uang yang tersedia dan berapa yang ditabung. Ngeri gak lu? Dibalik sama mereka men. Oke. Ini Mantap, ya? ini berarti yang tadi survival, opsional, hiburan itu budget atau pengeluaran yang memang sudah keluar terus kita kategorikan gitu Bang. Jadi Stepnya kayaknya kalau menurut yang gue baca ya, jadi dia buat budgetnya dulu, terus dia lihat nih kan, karena di ini abis dia semua itu harus ditulis di awal bulan, jadi dibuat budget nih, agar mudah dalam pencatatan dan pengkoreksiannya. Ya. Setelah memiliki catatan di awal bulan tentang rencana pengeluaran, baru setiap harinya mereka menulis detail semua pengeluaran. Oke. Setiap hari bro, nulis dia, misalnya yang tadi nih, survival gue keluar berapa. Opsional gue keluar berapa, hiburan gue keluar berapa, terus tak terduga berapa, sisanya berapa. Oke, jadi ini kita ngebayangin ya, misalnya gaji kita 5 juta lah gitu misalnya ya, sebulan 5 juta. Nah berarti pada saat di awal itu kita sudah membuat planning gitu kan. Betul. Kalau untuk pengeluaran yang sifatnya survival itu berapa? Betul. Per minggu, bahkan sampai per minggu ya Bang ya? Iya, per minggu dan per hari. Per minggu dan per hari gitu. Ya, jadi misalnya kita sudah tentukan misalnya 100.000 satu hari. Satu hari. Nah berarti kan seminggu itu 700.000. Betul. Ya kan? Dikali 4 7.800. 7.800. Nah itu survival tuh kan. 2.800.000 sama dengan survival. Nah, berarti kalau misalnya kita ada pengen belanja misalnya GoFood, sebenarnya nggak apa-apa ya belanja aja, yang penting dicatat. Dicatat, tapi di luar 2,8. Di luar 2,8. Kalau GoFood itu makan di luar. Oke, Tadi dia bilang opsional. Jadi tetap fokus kepada makan survivalnya. Di rumah. Iya, di rumahnya dulu. 2.800.000 lu masih bisa hidup kan? Ya. Hidup bener ya. Karena kan hitungannya juga ada listrik, air, itu kan masuk di survival dong. Ya. Nah nanti ketika udah dicatat, nanti kan dia tulis di sini nih. Pada akhir setiap minggu, mereka tuh kadang-kadang mengevaluasi nih. Sejauh mana uang yang sudah dikeluarkan. Bener nggak untuk pos-posnya. Jadi tadi kita bilang ya, misalnya teman-teman gajinya 5 juta. Sehari ngeluarin 100.000. Berarti kan dikali 700.000. Nah di weekend nih misalnya Sabtu Minggu nih ya. Wah kok gue ngeluarin 1.100.000. Nah, ini mereka evaluasi nih. Mereka evaluasi, oh, gua di hari Jumat ikut ngopi nih sama teman-teman. Oke. Oh, nah, itu kan opsional. Jadi refleksi kembali ya. Tapi dia jangan bulanan, karena pasti lupa. Oke. Oh, jadi dia setiap minggu udah ditulis nih, hari Senin ya, gua misalnya hari Minggu sebelumnya. Oh, gua akan ngeluarin uang 700.000. Oke. Di hari Minggu, ketika dia sudah menjalani 1 minggunya, dia ngecek. Oh kan dia cuma nyatet doang kan, tapi dia gak evaluasi tuh tiap hari, cuma nyatet doang. Hari Minggunya dia evaluasi, anjir gue ngeluarin uang ngopi 100.000 kemarin. Terus gue beli buku di Tokopedia misalnya gitu ya, 50.000 nih kemarin. Nah dia akan ngeliat nih, oh kayaknya gue bisa mati. Iya. Oh paham. Oh ya, jadi dengan kita terbiasa melakukan review setiap minggu, kita jadi bisa lebih istilahnya mindful lah gitu loh. Jadi lebih aware. Kemarin gue kayaknya berlebihan deh. Sehingga di minggu kedua, ketiga, keempat tuh kita jadi bisa lebih ngerem gitu. Nah kalau kita nggak misalnya review mingguan gitu kan, ya kita loss aja tuh. Jangan-jangan 1.100.000 kali 4 gitu kan. Bisa jadi 4.400.000 ditambah tadi 2,8 kan bodoh jadinya. Iya. Oke. Iya bener sih ini. Jadi dengan kita mencatat aja tuh sebenarnya kita udah mawas diri lah gitu loh dengan apa yang mau kita spending. Dan ini gue juga teman-teman gue udah coba nge-search di aplikasi Play Store atau yang ada di mobile apps kita ya. Semuanya ada sih. Tapi memang ini cuman polanya nih. Jadi nyatat pengeluaran dan pemasukan tuh di zaman sekarang tuh gampang banget. Tapi mengevaluasi dan mereviewnya setiap minggu itu tergantung kita. Iya. Ya kan? Lo mau pakai secanggih apapun kayak spreadsheet lo segala macam, it's just a data. But kalau orang Jepang ini mereka tahu, oh kalau misalnya
gue lebih banyak ke hiburan. Ya. Kenapa gue banyak ke hiburan? Oh ternyata kalau dihitung-hitung masih cukup nih untuk tabungan gue. Ya sudah, just do it gitu loh. Tapi kalau kayaknya udah gak survive gue nih minggu keempat. Nah ini nih udah mulai, ya mereka polanya ya tadi kan, survival itu ya makan di rumah. Itu sih. Itu yang gue suka dari konsep ini adalah lu ngebagi layarnya itu sih. Jadi kayak sekarang gue jadi mikir, berarti kedepannya kayak gue mesti ngedesain survival expense gue berapa nih gitu kan. Biaya survival gue berapa. Jadi mungkin kalau nggak perlu banget, jadi kayak nggak usah deh gitu kan. Toh makan di rumah juga enak juga, sebenarnya lebih murah, memang lebih effort gitu. Tapi kan yang penting kantong kita tuh nggak jebol gitu kan. Dan ingat, biaya anak sekolah itu survival ya kawan-kawan, bukan opsional. Benar. Jadi pendidikan tetap jadi survival. Nah ini bedanya mungkin sama kita lah, termasuk gue ya. Gue seakan-akan biaya sekolah itu tuh kayak bukan kebutuhan pokok nih. Jadi kayak, oh ya sudahlah udah gue tabung gitu loh. Tapi kalau enggak lu consider itu rutin gitu kan? Iya, kayak les anak gue mungkin bukan jadi survival jadinya, tapi ke arah opsional. Oh, gitu. Ya penting juga ya berarti yang ngedesain survival itu ya termasuk makan, transport kerja, dan termasuk juga adalah pendidikan anak ya. Iya. Okay. Nah tapi malah kebalik kayak hiburan ke luar negeri atau hiburan ke luar kota. Jadinya kecampur kan? Staycation. Jadinya maksud gue ini metodenya yang oke sih. Di saat zaman sekarang kita tahu nih, karena dia bilang di terakhirnya itu sisanya harus ada untuk ditabung. Ini kan yang kadang-kadang kita gagal. Termasuk gue juga gagal nih. Misalnya kalau gue nggak review setiap minggu, kok kenapa bulanan gue jadi kan ngepas, ya kan? Iya benar. Tapi kan kalau setiap minggu lu punya 3 minggu lagi. Misalnya minggu awal Januari nih ya, lu udah review atau nggak awal Februari udah review. Wah, minggu ke-1 gue gagal nih. Minggu kedua gagal nih. Ketiga keempat jangan dong. Ya dong. Kan. Minimal kita bisa ngatur strategi lah gitu. Gimana caranya biar di akhir bulan tuh kita ada sisa tabungan gitu kan. Dan ingat, di dalam statement Kakebo ini tidak ada kredit ataupun hutang. Ya harus wear cash ya teman-teman ya. Ya that's why kan di sana ibaratnya kayak menabung di bank juga sedikit kan orang Jepang kan. Jadi mungkin ya gue juga gak tahu, kita harus pelajarin juga sih. Cuman walaupun mereka sedikit ya karena mungkin hidup di sana lebih mahal, iya. Kerja di sana lebih keras mungkin iya. Tapi kita belajar dari mindset mengelola keuangannya itu sih. Siap. Gila, thank you Bang Moses nih buat insight-nya. Menarik ya? Menarik, gue akan coba terapkan. Mungkin kalau tadi kan sebenarnya di aplikasi di App Store atau di Play Store ada kan. Cuman mungkin sederhananya pakai Excel pun bisa gitu kan. Bisa. Lo catat pakai bon pasar juga bisa. Yang penting lo mau review tiap minggu, lo udah ngatur posnya dan lo harus ada sisa. Gila, mantap. Oke. Ada lagi Bang? Kita akan sambut lagi di episode berikutnya dengan negara lain. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao, bye-bye.